Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan teruntuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya juga. Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Di berita pertama ada berita dari Marcelino Ferdinand yang resmi bergabung bersama dengan klub dari Belgia KMSK Dens. Pemain Persebaya Surabaya yakni Marcelino Ferdinand dipastikan bergabung dengan klub Belgia yang bernama KMSK Dens. Penggawa tim nasional Indonesia itu resmi bermain di klub divisi kedua Liga Belgia hingga tahun 2024 mendatang. Dan seperti yang dikutip dari Instagram dari klub, itu disebutkan bahwa pada tanggal 2 Oktober KMSK Dens mendapatkan satu bala bantuan terakhir. Marcelino Ferdinand yang berusia 18 tahun datang dari @official Persebaya, salah satu klub sepak bola terbesar dan juga terpopuler di Indonesia. Gelandang berbakat ini menandatangani kontrak hingga Juni 2024 dengan opsi 1 tahun. Di usianya yang masih belia, ia sudah meraih beberapa penghargaan individu atas prestasinya bersama dengan timnas Indonesia. Ada banyak minat pada Marcelino, tetapi pada akhirnya dia memilih oranye hitam. Jadi seperti itulah bagaimana statement dari klub asal Belgia tersebut. Lumayan sulit ya untuk menyebutkan namanya. Dan sebelumnya Marcelino Ferdinand sudah dikabarkan bakal melanjutkan karirnya di Liga Belgia. Ia juga sempat dirumorkan bakal bergabung dengan Jong Chen, tetapi hal tersebut tak pernah terjadi. Lanjut ke berita kedua, kita akan membahas tentang Gavi yang sudah resmi ke tim utama Barcelona. Gavi akhirnya bisa memakai nomor punggung 6 dalam skuad utama Barcelona setelah menandatangani kontrak baru akhir tahun lalu. Kontrak baru itu juga membuatnya beralih status menjadi pemain tim utama, sekaligus menaikkan klausul pelepasannya menjadi 1 miliar euro. Meski demikian, kontrak baru membuat Gavi tak bisa didaftarkan Barcelona di La Liga. Otoritas kompetisi kasta tertinggi sepak bola Spanyol menganggap kontrak ini bakal membuat Barcelona melebihi batas gaji. Pemain yang diketahui berusia 18 tahun itu bermain untuk Barcelona dengan kontrak bersama dengan tim B Barcelona. Jika kontrak ini terus dimentahkan La Liga, Gavi bisa saja berstatus bebas transfer. Kasus lainnya, kontrak yang ada membuat tim lain juga bisa menebus klausul pelepasan di kontrak lama dengan jumlah yang lebih kecil. Dan pada akhirnya Barcelona tidak tinggal diam. Mereka pun kemudian membawa hal ini ke pengadilan. Putusan hakim menyatakan bahwa Barca bisa mendaftarkan Gavi ke tim utama. Barcelona mengatakan di pengadilan bahwa semua syarat sudah mereka penuhi dan hanya masih tetap ditolak oleh La Liga. Adapun untuk La Liga melalui presiden mereka yakni Javier Tebas tak menerima hal ini dan juga akan melakukan banding atas putusan tersebut. Adapun untuk Javier Tebas mengatakan lebih lanjut, kami akan melawan dan juga melakukan banding soal prosedur pendaftaran Gavi. Mari tunggu saja akhirnya seperti apa. Sebenarnya Gavi juga masih bisa bermain untuk Barcelona meskipun kontrak baru belum disetujui La Liga. Hanya saja ia harus mengenakan nomor punggung 30. Dan kini Barcelona sudah mendaftarkan Gavi sebelum bursa transfer musim dingin ditutup. Jadi Gavi sudah bisa pindah status jadi pemain tim utama dan bisa menggunakan nomor punggung 6. Di sisi lain untuk bek kanan dari Barcelona yakni Hector Bellerin itu sudah resmi meninggalkan Barca dan bergabung ke klub Portugal yakni Sporting Lisbon sebelum bursa transfer Januari berakhir. Melalui situs resminya, Barcelona mengatakan lebih lanjut, FC Barcelona dan juga Sporting Club de Portugal telah mencapai untuk transfer Hector Bellerin. Barcelona ingin mengucapkan terima kasih kepada Bellerin atas komitmen dan dedikasinya, serta berharap yang terbaik untuknya di masa depan. Sementara itu, Sporting mengatakan bahwa sang pemain telah menandatangani kontrak hingga akhir musim ini. Kedua klub juga tidak mengungkapkan rincian biaya dari kesepakatan tersebut. Adapun untuk Bellerin adalah pemain jebolan Akademi Barcelona sebelum bergabung ke Arsenal saat berusia 16 tahun. Kemudian dia juga memainkan 240 pertandingan untuk klub Liga Premier Inggris tersebut. Setelah itu dia pun kembali ke Barcelona sebagai pemain bebas transfer di awal musim. Namun sayang, dirinya kesulitan mendapatkan tempat utama di skuad asuhan Xavi Hernandez. Adapun untuk Xavi mengatakan bahwa Bellerin telah lama meminta untuk pergi agar mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak di klub lainnya. Dan masih berbicara tentang Barcelona, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pertandingan dari Real Betis versus Barcelona.
Dalam pertandingan tersebut, Barcelona sukses membungkam Real Betis dengan skor 2-1 dalam laga tanda pekan ke-17 La Liga 2022-2023 yang digelar di Estadio Benito Villamarin, yang mana pertandingan tersebut digelar pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. 3 gol dalam laga ini seluruhnya tercipta di babak kedua. Barcelona unggul lewat gol Rafinha dan Robert Lewandowski. Sedangkan Betis sempat memperkecil skor berkat gol bunuh diri Jules Koundé. Dan berkat hasil ini, Barcelona pun semakin kokoh bertengger di puncak klasemen dengan poin 50. Unggul 8 angka dari Real Madrid. Sementara itu, Real Betis menempati peringkat 6 dengan poin 31. Dan mari kita lihat seperti apa susunan pemain ataupun starting 11 dari kedua klub. Kita mulai dulu dari Real Betis. Nah, dalam pertandingan ini, starting 11-nya itu terdiri dari Rui Silva. Lalu ada juga Aitor Rival yang kemudian digantikan oleh Yusuf Sabaly di menit ke-78. Pemain yang ketiga ada German Pezzella, yang keempat ada Luis Philippe, yang kelima ada Abner Vinicius, yang keenam ada William Carvalho, yang kemudian William Carvalho ini digantikan oleh Andreas Guardado di menit ke-62. Pemain yang ketujuh ada Guido Rodriguez, yang ke-8 ada Luis Henrique yang kemudian digantikan oleh Rodri di menit ke-77. Berikutnya ada Nabil Fekir yang kemudian digantikan oleh Juanmi di menit ke-63. Yang ke-10 ada Sergio Canales dan yang terakhir ada Borja Iglesias yang kemudian digantikan oleh William Jose di menit ke-77. Berikutnya untuk Barcelona, starting 11-nya terdiri dari pertama ada Marc-Andre ter Stegen, yang kedua ada Jules Koundé, yang ketiga ada Andreas Christensen, yang keempat ada Ronald Araujo, yang kelima ada Alejandro Balde, yang keenam ada Frenkie de Jong, ketujuh ada Sergio Busquets, yang ke-8 ada Pedri yang kemudian digantikan oleh Frank Kessie di menit ke-90. Berikutnya ada Rafinha yang kemudian digantikan oleh Ansu Fati di menit ke-80. Lalu ada juga Robert Lewandowski dan yang terakhir adalah Gavi yang kemudian digantikan oleh Ferran Torres di menit ke-84. Dan berbicara mengenai jalannya pertandingan, nah di babak pertama Barcelona itu sudah mendominasi jalannya permainan. Meskipun Barcelona memang mendominasi, namun Real Betis juga punya peluang emas untuk membuka keunggulan lewat aksi dari Luis Henrique. Namun sayang banget, aksinya tersebut masih belum berbuah gol. Barcelona juga terus berupaya membongkar pertahanan Betis, dan peluang pun didapat oleh Pedri pada menit ke-37. Namun sayang banget, tembakan dari Pedri ini masih bisa dimentahkan oleh Rui Silva. Dan tak ada gol yang tercipta di sepanjang babak pertama. Skor imbang tanpa gol pun menjadi hasil sementara laga ini memasuki jeda turun minum. Dan setelah kembali dari kamar ganti, Barcelona mempertahankan tempo permainan mereka. Hasilnya, tim tamu sukses memecah kebuntuan lewat gol dari Rafinha pada menit ke-65. Barcelona juga semakin berada di atas angin setelah Lewandowski berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-80. Dirinya memanfaatkan sebuah kemelut lewat skema sepak pojok. 6 menit berselang, Real Betis berhasil memperkecil ketertinggalan setelah crossing Yusuf Sabaly yang mencoba dihalau oleh Koundé. Koundé yang mau menghalang bola justru memasukkan bola tersebut ke gawang timnya sendiri. Real Betis pun mencoba sekuat tenaga untuk menyamakan skor di sisa waktu. Tapi usaha mereka tak membuahkan hasil. Bahkan William Carvalho yang sudah duduk di bangku cadangan diganjar kartu merah di penghujung laga. Di sisi lain, untuk saat ini Barcelona dikabarkan membidik Anthony Elanga dari Manchester United untuk dijadikan sebagai penggantinya Memphis Depay. Barcelona juga tak lagi diperkuat oleh Depay dikarenakan pemain asal Belanda itu dilepas ke Atletico Madrid pada Januari 2023 kemarin. Sang penyerang Barcelona tentu saja menipis nih, apalagi sekarang Ousmane Dembélé harus menepi dari lapangan hijau. Hal itu dikarenakan Ousmane Dembélé mengalami masalah pada pahanya, dan Barca pun berusaha mencari amunisi baru untuk lini serangnya. Barcelona pun kemudian mencoba mencari penyerang baru pada Januari 2023 ini. Blaugrana juga lantas disebut memiliki sejumlah nama daftar belanjanya, dan salah satunya adalah penyerang dari MU yakni Anthony Elanga. Dalam laporan yang ditulis oleh ESPN itu disebutkan bahwa sejumlah tim lain juga mengincar Anthony Elanga. Selain Barcelona ada juga Everton, lalu ada juga Borussia Dortmund hingga ada juga PSV Eindhoven. Adapun untuk Anthony Elanga itu sebenarnya sudah tersingkir ke bangku cadangan di eranya Erik ten Hag. Musim ini ia baru bermain 20 kali di semua ajang kompetisi, namun seringnya dia itu bermain sebagai pemain pengganti.
Pelatih Barcelona yakni Xavi sebelumnya juga sempat berbicara soal kebutuhan timnya pada tengah musim ini. Ia mengatakan akan senang apabila klub memboyong pemain baru. Ia pun mengisyaratkan butuh asupan 3 pemain baru, dan jumlah itu sesuai dengan jumlah pemain yang cabut dari Barcelona sejauh ini. Dilansir dari Sportsmall, untuk Xavi Hernandez menuturkan lebih lanjut, dengan kepergian dari Gerard Pique, Memphis dan juga Bellerin, pemain mengganti akan bagus untuk kami. Di posisi apa? Saya tidak tahu, ini sulit. Adapun untuk Barcelona diketahui tidak hanya mengincar Anthony Elanga. Mereka juga dikabarkan mengincar gelandang dari Fiorentina yakni Sofyan Amrabat. Barca disebut ingin meminjamnya lebih dahulu. Di akhir musim mereka ingin ada opsi untuk mempermanenkan pemain asal Maroko tersebut. Adapun untuk Amrabat tampaknya ingin bergabung dengan Barcelona. Namun sayang banget Fiorentina menolak proposal yang ditawarkan oleh Barca. Well, sebabnya berita tadi menutup jumpa kita untuk hari ini. Saksikan update berita lainnya hanya di channel YouTube I'm Winning. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.